Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh kita akan menjadi tua. Namun, ajaran atau dhamma orang-orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya, dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Ketidakkekalan atau anicca merupakan salah satu dari 3 corak umum dan fenomena mutlak yang senantiasa terjadi dan sedang terjadi di sela-sela hidup dan kehidupan setiap orang. Saat ini juga, ketika sedang beraktivitas, waktu terus berputar, yang berarti sedang terjadi proses kekelapukan dan ketidakkekalan. Perubahan akibat ketidakkekalan ini menimpa semua hal yang berkondisi di lingkungan sekitar. Benda-benda yang dimiliki dan disayangi, kendaraan, rumah tinggal, perabotan atau peralatan, bahkan kondisi sosial, semua berubah setiap saat. Kondisi nyaman seketika dapat berubah menjadi kondisi yang tidak mengenakan. Begitu pula sebaliknya. Kondisi yang tidak mengenakan dapat berubah menjadi kondisi nyaman dan menyenangkan. Silih berganti terjadi. Semua berproses menuju kekelapukan dan kehancuran. Menjadi tua, sakit, dan mengalami kematian juga merupakan fenomena kehidupan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tidak peduli mereka orang kaya, berkuasa, cantik rupawan, maupun orang jelek, miskin dan hina. Semua akan mengalami proses itu secara umum. Guru Agung Buddha menempatkan duka itu sebagai kebenaran yang pertama. Duka tidak hanya dimaksudkan sebagai penderitaan dalam pengertian secara umum tersebut, namun juga meliputi semua kondisi krisis yang disebabkan akibat ketidakkekalan dan keadaan-keadaan yang berkondisi yang akan berproses menuju kelapukan atau anicca. Berawal dari kecemasan terhadap kondisi itulah yang mendorong Pangeran Siddhartha meninggalkan seluruh kerajaan dan kemasyhuran sebagai putra mahkota untuk mencari obat guna menghentikannya hingga menjadi Buddha. Atas dasar cinta kasih dan kasih sayang untuk menghentikan duka itulah yang akhirnya mendorong Buddha mengajarkan dhamma ajarannya kepada semua makhluk. Kini dapat dimengerti dan dipahami bahwa segala kondisi adalah tidak kekal. Pemahaman yang baik atas dhamma ini membuat seseorang senantiasa siap jika mengalami perubahan yang tidak mengenakan atau sebaliknya. Setiap orang menjadi termotivasi untuk dapat mengantisipasi terjadinya perubahan akibat pergantian musim, suhu, iklim, struktur sosial, regulasi, maupun hal-hal yang bersifat kahar yang mungkin terjadi. Pemahaman ini tidak boleh diputarbalikkan dengan pengertian pada kepasrahan diri, dengan mengetahui
bahwa segala sesuatu tidak kekal, lantas dengan sengaja membiarkan, bahkan menjerumuskan diri menuju bahaya. Hal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan dhamma kebenaran. Hal itu bukanlah kebaikan yang diinginkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Sebagai akhir pemahaman atas hukum perubahan ini, sangat baik merenungkan kata-kata bijak dari Bante Tejanando yang menyatakan, ketika seseorang sedang terpuruk dan menderita, serta orang lain tidak mau tahu, sesungguhnya membuat orang itu sedang belajar tentang ketegaran. Semua tekanan mental sesungguhnya adalah proses penempaan diri menuju mental yang kuat dan dewasa sebagai modal untuk berjuang meraih kesuksesan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya. Perasaan takut, cemas, khawatir merupakan bagian kehidupan manusia. Tidak semua orang mampu menghindari rasa takut. Selama seseorang masih menjadi umat awam yang belum terbebas dari belenggu kekotoran batin, maka sangat wajar jika masih mengalami rasa takut. Ketakutan muncul dalam diri seseorang disebabkan oleh kemelekatan. Kemelekatan terhadap sesuatu yang dimiliki, dan kemelekatan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan, memiliki usaha yang maju dan berkembang, memiliki jabatan, pangkat, kekuasaan, merupakan impian dan harapan semua orang. Akan tetapi, semua itu tidaklah kekal. Cepat atau lambat, semua yang dimiliki akan berpisah, lenyap, dan hilang. Kemelekatan terhadap hal-hal tersebut akan menimbulkan rasa takut, takut kehilangan, takut berpisah, dan takut lenyap. Semua itu tidak lagi menjadi miliknya. Sebab lain dari ketakutan adalah keserakahan, keinginan untuk mengambil secara berlebihan terhadap apa yang bukan menjadi haknya, seperti korupsi, mencuri, penyalahgunaan wewenang, pada akhirnya akan menimbulkan ketakutan. Pelaku keserakahan tersebut secara alamiah akan timbul rasa takut, seperti takut ketahuan yang akan menimbulkan kasus hukum. Guru Agung Buddha menjelaskan, dari keserakahan timbullah kesedihan, dari keserakahan timbullah ketakutan. Bagi ia yang sepenuhnya terbebas dari keserakahan, tidak ada kesedihan, apalagi kekhawatiran. Dalam ajaran agama Buddha, sumber ketakutan adalah dari pikiran. Jika seseorang mampu mengendalikan pikiran dengan baik, maka tidak akan timbul perasaan takut yang berlebihan. Kemampuan mengendalikan rasa takut akan membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dan waspada
dalam bertindak. Sesungguhnya, tidak ada orang lain yang bisa membantu timbulnya rasa takut yang ada dalam diri seseorang. Apapun yang terjadi dalam dirinya, sesungguhnya berasal dari dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Guru Agung Buddha. Kecemasan, kekhawatiran, maupun ketakutan sesungguhnya bersumber dari diri sendiri. Rasa takut, khawatir, dan cemas haruslah diatasi agar tidak menyebabkan kemelekatan yang berlebihan. Pikiran hendaklah dikendalikan dengan cara melatih diri melepas apa yang dimiliki dan bijaksana dalam memandang segala sesuatu yang dimiliki sebagaimana adanya. Memahami bahwa segala sesuatu yang timbul dalam dunia ini adalah tidak kekal, dan menyadari bahwa perbuatan buruk akan berbuah penderitaan adalah salah satu cara yang baik untuk mengurangi rasa takut yang muncul. Sebagai umat Buddha, tidaklah perlu takut dengan ketakutan. Takutlah akan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Kikislah ketakutan yang muncul dengan mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan baik dalam kehidupan. Kembangkanlah cinta kasih, kasih sayang, simpati dan empati, dan keseimbangan batin dalam diri, agar terbebas dari hal-hal yang dapat menimbulkan rasa takut, khawatir, dan cemas. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Semoga bermanfaat.